At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kakak akan melanjutkan pembacaan kisah Najasyi, raja yang adil dari negeri Habasyah. Sebelum kakak mulai, apakah adik-adik sekalian sudah siap mendengarkan keseruan kisah ini? Kalau belum, yuk siapkan diri kalian. Pembacaan kisah Najasyi pada pekan lalu terhenti pada saat kaum muslimin akan berbicara di hadapan Najasyi, para uskup dan yang lainnya. Adik-adik yang dirahmati Allah, mari kita simak dengan baik bagaimana kaum muslimin berbicara di hadapan sang Najasyi dan bagaimana nasib kaum muslimin selanjutnya. Ketika kaum muslimin masuk menghadap sang Najasyi, mereka memberikan salam dan tidak bersujud kepadanya. Sedangkan sebelumnya, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah bersujud kepada Najasyi ketika datang. Tahukah kalian, sahabat yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Najasyi berkata kepada para sahabat, "Wahai orang-orang, maukah kalian berbicara? Mengapa kalian tidak memberikan penghormatan kepadaku seperti penghormatan yang dilakukan dua orang utusan dari kaum kalian? Kemudian beritahukan kepadaku, apa perkataan kalian tentang Isa dan apa agama kalian? Apakah kalian Nasrani?" Mereka menjawab, "Tidak." Najasyi pun bertanya lagi, "Apakah kalian Yahudi?" Mereka menjawab, "Tidak." Najasyi bertanya lagi, "Apakah kalian beragama seperti kaum kalian?" Mereka menjawab, "Tidak." Najasyi bertanya, "Lalu, apa agama kalian? Agama apa yang kalian peluk? Kalian telah memecah belah agama kaum kalian, dan kalian tidak masuk dalam agama Yahudi dan Nasrani." Mereka menjawab, "Agama kami adalah agama Islam." Lalu Najasyi bertanya, "Apa agama Islam itu?" Mereka menjawab, "Agama Islam adalah mengibadahi Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Najasyi bertanya, "Siapa yang membawa ajaran ini?" Mereka menjawab, "Seorang lelaki dari kaum kami sendiri yang telah kami ketahui nasabnya. Allah mengutusnya kepada kami sebagaimana Allah mengutus para rasul kepada orang-orang sebelum kami. Dia memerintahkan untuk berbuat baik, bersedekah, memenuhi janji dan menunaikan amanah. Dia melarang kami dari mengibadahi berhala dan memerintahkan kami untuk mengibadahi Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian kami membenarkannya. Kami pun bisa mengenal kalamullah. Kami pun mengetahui bahwa ajaran yang beliau bawa berasal dari sisi Allah. Ketika kami mengikuti dan mengamalkan ajarannya, tiba-tiba kami dimusuhi oleh kaum kami. Mereka juga memusuhi Nabi yang jujur itu. Mereka menustakannya dan ingin membunuhnya. Mereka ingin agar kami mengibadahi berhala kembali, sehingga kami lari kepadamu dengan membawa agama dan untuk keselamatan jiwa kami." Ja'far radhiyallahu anhu juga berkata, "Wahai raja, kami dahulu adalah suatu kaum yang menyembah berhala, memakan bangkai dan bertetangga dengan buruk. Sebagian kami menghalalkan perkara yang haram, saling menumpahkan darah dan melakukan perbuatan jelek lainnya.
kami tidak memiliki aturan, sehingga tidak ada yang terlarang bagi kami. Kemudian Allah mengutus seorang nabi dari kaum kami sendiri. Kami mengenal nasab, kejujuran dan sifat amanahnya. Dia mengajak kami ke jalan Allah. Dia juga mengajak kami untuk beribadah kepadanya saja yang tidak ada sekutu baginya. Dia juga memerintahkan kami untuk menyambung tali silaturahmi, bertetangga dengan baik, salat karena Allah, puasa, dan agar kami tidak beribadah kepada selainnya. Lalu, Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan beberapa ajaran Islam yang lainnya. Ja'far pun melanjutkan, kami pun membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti segala apa yang datang dari Allah. Kemudian, kami mengibadahi Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kami mengharamkan apa-apa yang diharamkan bagi kami dan menghalalkan apa-apa yang dihalalkan bagi kami. Namun, kaum kami menganiaya kami, menyiksa kami, dan memfitnah agama kami. Mereka menginginkan agar kami beribadah kepada berhala-berhala dan tidak beribadah kepada Allah. Mereka meminta kami mengucapkan perkataan jelek yang dulu kami ucapkan. Tatkala mereka menzalimi kami dan menghalangi kami, maka kami berhijrah ke negeri Tuhan dan memilih negeri Tuhan daripada negeri yang lain. Kami senang bertetangga dengan Tuhan dan kami mengharap tidak dizalimi oleh siapapun di sisi Tuan Raja. Ja'far bin Abi Thalib berkata, adapun penghormatan kami berupa salam, sesungguhnya Nabi SAW memberitahu kami bahwa penghormatan para penduduk surga adalah salam. Beliau juga memerintahkan untuk memberi salam sehingga kami memberi salam kepada engkau sebagaimana kami saling memberi salam. Sang Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apakah kamu membawa sesuatu yang dibawa oleh dia, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka Ja'far pun membaca awal surat Maryam. Sang Najasyi pun menangis sampai basah jenggotnya dengan air mata. Para uskup pun menangis pula sampai-sampai lembaran-lembaran kitab mereka basah terkena air mata karena mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far. Kemudian Najasyi berkata kepada utusan musyrikin Quraisy, sesungguhnya ini dan yang dibawa Musa berasal dari satu sumber. Pulanglah kalian, demi Allah, sekali-kali aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Masya Allah, inilah kebenaran ayat-ayat Allah. Lalu, setelah para sahabat keluar dari hadapan sang Najasyi, Amr bin Al-As berkata, demi Allah, pasti aku akan mendatangi mereka besok dan aku akan mencelakakan mereka. Aku akan mengabarkan kepada Najasyi bahwa mereka meyakini Isa bin Maryam sebagai seorang hamba dan bukan Tuhan. Maka Abdullah bin Abi Rabi'ah berkata, jangan kamu lakukan. Meskipun mereka menyelisihi kita, mereka masih saudara kita. Amr bin Al-As berkata, demi Allah, sungguh aku akan melakukannya. Keesokan harinya, mereka berdua menemui Najasyi. Mereka melaporkan kepada Najasyi, wahai paduka raja, sesungguhnya kaum muslimin berkata tentang Isa dengan perkataan yang lancang. Panggillah mereka, tanyakan apa yang mereka katakan tentang Isa. Lalu, sang raja mengirim utusan kepada sahabat. Para sahabat pun bertanya kepada yang lainnya, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Jika raja bertanya tentang Isa bin Maryam, mereka menjawab,
Demi Allah, kami akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin lalu masuk menghadap sang Najasyi. Pada waktu itu, para uskup berada di sekitarnya. Najasyi berkata, "Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam?" Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Dia adalah hamba Allah, utusannya, ruh dari ruh-ruh ciptaannya dan kalimatnya yang diletakkan di rahim Maryam." Maka Najasyi menurunkan tangannya ke tanah, lalu mengambil ranting seraya berkata, "Demi Allah, tidaklah berita tentang Isa itu melebihi dari apa yang kau katakan." Maka para uskup Najasyi bersuara ribut dengan keras. Para pembesar Habasyah pun juga mengancam, "Demi Allah, jika orang-orang Habasyah mendengarnya, sungguh mereka akan mencopotmu dari singgasanamu." Najasyi pun membalas mereka, "Demi Allah, selama-lamanya aku tidak akan mengucapkan tentang Isa selain seperti pendapat mereka ini. Ketika Allah mengembalikan kerajaanku, tidaklah hal itu membuat orang-orang mentaati Allah. Lalu, kenapa aku harus mentaati mereka dengan mengorbankan agama Allah? Sungguh, aku berlindung kepada Allah dari hal itu." Lalu Najasyi berkata, "Meskipun kalian ribut, demi Allah, pergilah kalian, wahai kaum muslimin. Sesungguhnya kalian aman di bumi ini. Barang siapa yang mencerca kalian, maka dia akan rugi. Barang siapa yang mencerca kalian, maka dia akan rugi." Dia mengucapkan 3 kali, "Tidaklah aku senang mendapatkan emas 1 gunung, sementara aku menyiksa salah satu dari kalian." Kemudian Najasyi melanjutkan perkataannya, "Demi Allah, tidaklah Allah mengembalikan kerajaanku dengan sogokan. Kembalikan semua hadiah-hadiah mereka, karena aku tidak membutuhkannya. Keluarkan kedua orang ini dari negeriku." Maka keduanya diusir dalam keadaan terhina, dan hadiah yang mereka bawa diserahkan kembali kepada mereka. Para sahabat pun merasa tenang mendapat tetangga yang baik serta tempat yang baik. Subhanallah, sungguh Allah Maha Penolong. Atas pertolongan Allah, para sahabat yang saleh akhirnya selamat dari niat buruk orang-orang musyrikin Quraisy yang hendak mengusirnya keluar dari Habasyah. Adik-adik, sampai sini dulu keseruan kisah ini. Insya Allah, pada kesempatan berikutnya, kakak akan melanjutkan keseruan kisah Najasyi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.